Seperti yang telah diketahui, hari ini kita akan mengulang lagi materi tentang komunikasi yang menyenangkan, bagaimana menjadi sahabat anak terbaik. Sebenarnya kalau ini diterapkan tidak hanya untuk anak ya, tapi untuk saudara juga bisa, untuk suami juga bisa sangat mengikat, bisa menjadi komunikasi yang menyenangkan ya. Jadi ini yang perlu saya paparkan. Memang rata-rata kondisi yang paling menantang adalah kondisi para remaja ya, di mana dari kondisi tersebut saya dapat data dari surveinya Indonesia National Adolescence Mental Health Survey, ya susah, menyebutnya aja susah. 1 dari 3 remaja Indonesia itu mengalami masalah kesehatan mental, berarti 30%. Nah, mengalami masalah kesehatan mental, ini disadari atau tidak disadari. Ya, include di sana mungkin rasa tidak percaya diri, kecemasan yang berlebihan, atau tidak tahu potensi diri, itu include semua masalah kesehatan mental. Dan yang lebih wow lagi, 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental. Jadi nggak cuma masalah kesehatan mental, tapi sudah sampai ke gangguan mental. 1 dari 20 artinya sekitar 5% ya. 5% itu remaja itu memiliki gangguan mental. Nah, gangguan mental ini sudah lebih serius lagi ya, yang sudah mulai berlebihan, sudah mulai mengganggu hidupnya. Misal kalau sudah dia cemas, ini sudah cemasnya itu sudah berlebihan. Ya, mungkin kita juga sekarang sudah mulai mendengar masalah-masalah mental yang dulu kita nggak pernah dengar, sekarang muncul tuh segala macam disorder ya. Itu data yang saya dapat. Belum lagi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja yang saya kutip dari jurnal Surya Merdeka. Nah, kita lihat apa hasil jurnalnya ya. Apa sih yang mempengaruhi? Artikelnya bilang apa? Saya langsung tampakkan aja artikelnya di situ. Apa aja yang paling dominan menyebabkan kecenderungan kesehatan mental itu terjadi pada remaja? Saya nggak bacakan semua, tapi dari hasil jurnal ini, dari hasil penelitian, ada 2 faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan mental remaja. Yang pertama adalah pola asuh orang tua. Ya, pola asuh orang tua. Jadi berdasarkan hasil penelitian Hardianti Erika didapat lebih banyak ya itu disebabkan selain pola asuh orang tua ya, lebih banyak disebabkan karena kurangnya rasa syukur. Atau di sini disebutkan ya, lebih banyak yang memiliki rasa syukur yang tinggi dan kesehatan mental yang positif sebanyak 27 orang. Hasil analisis diperoleh, artinya bahwa responden yang mempunyai tingkat rasa syukur tinggi itu cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Berarti orang-orang yang tidak memiliki rasa syukur atau rendah rasa syukurnya itu cenderung kondisi mentalnya sangat rapuh. Ya. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa responden perempuan lebih banyak mengalami depresi dibandingkan dengan laki-laki. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak perempuan, ini juga jadi data ini juga bisa jadi pegangan untuk lebih serius memperhatikan anak perempuannya. Dan ada juga yang berhubungan dengan pola asuh orang tua. Didapat bahwa ternyata menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang dianggap bermasalah adalah pola asuh otoriter yang terlalu mengikat dan permisif. Jadi terlalu merenggangkan, terlalu menyerahkan kepada anak itu juga jadi masalah. Jadi kedua pola asuh ini sangat berdampak pada masalah kesehatan mental emosional remaja. Rata-rata berada pada kategori borderline ya, sudah mulai penyebab atau meningkatnya tingkat depresi atau masalah mental di anak. Itu berdasarkan data. Terus apa sih dampak? Kalau tadi salah satunya ada bicara tentang pola asuh orang tua, apa sih dampak buruknya ketika komunikasi antara orang tua dan anak itu kurang baik atau kurang terjalin dengan baik ya? Pertama, anak tumbuh tidak percaya diri. Di salah satu artikel ya, saya juga membaca ternyata rasa percaya diri itu sangat tergantung pada kedekatan anak
kepada bapaknya. Jadi rata-rata anak-anak yang tidak dekat dengan bapaknya itu tumbuh tidak percaya diri. Cenderung tidak percaya diri dibandingkan anak-anak yang dekat dengan bapaknya. Maka penting sekali ya bapak-bapak hadir dalam pengasuhan. Anak menjadi tidak perasa terhadap orang tua, itu juga jadi dampak buruk, kurang komunikasi orang tua sama anak. Terus merasa asing dengan keluarganya sendiri, ya mudahnya ketika dia ada masalah yang dicarinya bukan orang tuanya, tapi temannya atau orang lain yang mungkin bukan temannya, bukan teman seusia, bisa jadi orang lebih tua, tapi dia nyaman untuk menceritakan apa aja. Dan perkembangan anak bisa terabaikan. Mungkin Bapak Ibu pernah ngerasakan langsung atau mendengarkan keluhan orang tua atau tetangga atau teman yang dia seperti ngerasa kehilangan anaknya tiba-tiba. Dulu anaknya selalu hadir, sekarang dia ada masa yang dia udah nggak bisa ngelihat lagi anaknya di rumah, tapi dia ngerasa hilang sosok anaknya. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin langsung atau dengar cerita dari teman-teman. Dan anak menjadi mudah depresi ya. Itu dampak buruknya. Maka ini yang membuat sangat penting sekali ya masalah komunikasi orang tua sama anak. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, jawabannya komunikasi yang menyenangkan mau nggak mau harus kita jalankan. Apa yang harus dilakukan orang tua untuk bisa membuat komunikasi itu jadi menyenangkan? Pertama, balik lagi ya. Semua sepakat untuk menjadi orang yang menyenangkan kita, kalau kita mudah bersahabat dengan orang lain, kita harus punya gaya yang atau punya kemampuan yang bisa menyenangkan orang lain, baru orang itu mau mendekat sama kita. Begitu juga dengan anak ya. Kalau kita mau menyenangkan di hadapan anak, kita harus dirasakan anak, kita paham tentang dia. Bagaimana mengetahuinya? Ya pahami karakteristik anak. Itu yang pertama, itu yang paling mendasar. Kalau kita gagal untuk memahami karakteristik anak, maka kita juga teori apapun yang kita pakai itu bisa jadi tidak tepat untuk semua anak, sehingga dia ngerasa kalau dia nggak merasa dipahamin oleh orang tuanya. Terus kemampuan bertanya juga sangat menentukan ya untuk komunikasi yang menyenangkan sama anak. Karena salah aja kita menanyakan sesuatu, kadang-kadang pertanyaan itu jadi memancing emosi. Atau anak ngerasa pertanyaan itu ngerasa kalau dia terlalu diarahkan. Apalagi anak-anak yang ngerasa sudah dewasa, sudah bisa buat keputusan sendiri, terus karena pertanyaan yang tidak tepat, ngerasa kalau dia tidak dipercaya oleh orang tuanya. Maka kemampuan bertanya juga harus dimiliki untuk mampu menghadirkan komunikasi yang menyenangkan. Selain itu, kemampuan mendengar ini juga penting ya. Menjadi sahabat terbaik, maka sediakanlah telinga Anda. Ingin menyenangkan di hadapan anak, maka lebih banyak mendengarkan. Masalahnya mendengarkan yang seperti apa? Apakah kita cukup mendengarkan tanpa ada reaksi apapun? Ya, enggak juga. Karena nanti bisa jadi anak ngerasa, ya walaupun menurut kita menyediakan waktu untuk mendengar, tapi anak ngerasa kita nggak peduli jadinya. Bisa jadi kayak gitu. Kalau ekspresi kita juga salah ya. Maka kemampuan mendengarkan itu yang seperti apa, itu yang harus dilatih juga. Kita akan bahas nanti juga. Terus bagaimana setelah kita bertanya, terus kita mendengarkan lebih banyak, kita ngasih feedback atau respon yang baik. Nah, kalau keempat ini bisa kita kuasain, mudah-mudahan ya, dan kita mengaplikasikan dengan benar, mudah-mudahan kita akan jadi sahabat yang baik untuk anak. Nah, kita bahas satu-satu. Pahami karakteristik anak. Ya. Orang tua wajib, ya hukumnya wajib mengetahui karakter anak, wataknya, kepribadiannya, dan cara pola pikir anak sehari-hari. Dengan begitu orang tua mudah untuk mengatasi berbagai masalah anak yang akan ia hadapi. Ya, dia bisa lebih mudah untuk menjaga perasaan, menyikapi sikap anak yang di luar kendali ya, yang menurut dia agak susah untuk dikendalikan, dan dia bisa membuat walaupun anaknya bergaul dengan siapapun, tapi anaknya tetap dalam kontrol, tetap dalam jalur-jalur yang benar. Pertama, kita harus tahu dulu nih,
ternyata setiap manusia itu ada fase-fase perkembangan sosio-emosional yang dialamin. Nah, ini saya dapatkan ketika saya belajar coaching, ya. Dan ini jadi pengetahuan dasar para profesional coach untuk mengetahui siapa lawan bicaranya atau coachingnya sedang mengalami fase apa. Karena penting sekali untuk mengajukan pertanyaan kalau kita paham tentang level ini. Apa teorinya? Kurang lebih ya, disampaikan di sini bahwa anak umur 0 sampai 15 tahun itu disebut masanya atau fasenya dependen namanya. Di mana dia akan sangat fokus kepada orang lain untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Orang lainnya siapa? Tentunya orang yang paling dekat dengan dia pada saat itu. Harapannya itu orang tuanya. Orang tuanya yang dijadikannya tempat untuk bergantung. Makanya umur 0 sampai 15 tahun sebenarnya itu masa-masa krusial orang tua untuk hadir memenuhi semua kebutuhan anak sehingga orang tua lebih mudah untuk menginisiasi, menginput value-value, nilai-nilai yang dia mau. Ya. Kalau di Muslim mungkin nilai-nilai agama, etika, adat, budaya segala macam. Di situ kesempatan yang paling besar. Karena kalau orang tua akhirnya gagal hadir di kehidupan anak di masa umur sampai 15 tahun ya, maka jangan heran ketika dia melewati 15 tahun, dia akan masuk ke fase ego independen. Ya, ini yang Bapak Ibu rasakan ketika dia udah mulai 15 tahun, kelihatan dia ngerasa dia tahu segalanya. Dia ngerasa dia nggak butuh siapapun. Karena dia akan fokus pada kebutuhan ego pribadinya. 15 sampai 25 tahun. Saya yakin Bapak Ibu mengalami masa ini atau fase ini. Coba ingat-ingat dulu ya. Kita pun dulu fase-fase kita sering berdebat dengan orang tua itu di masa-masa ini. Ngerasa kalau pendidikan kita lebih tinggi ya, atau ngerasa kita punya pengetahuan lebih banyak dibanding orang tua sehingga ketika ada orang tua coba untuk menasihatin, kita ngerasa kita lebih tahu. Informasi itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan kita bisa mengetahui lebih banyak dari apa yang dinasihatin orang tua. Menurut kita pada saat itu ya. Apalagi kalau orang tua gagal hadir di masa dependen, maka ego anak pada saat itu sangat besar sekali sehingga susah benar-benar orang tua masuk untuk berkomunikasi dengan anak. Dia akan nyaman di komunitas-komunitas yang dia mendapatkan penghargaan. Jadi jangan heran anak-anak umur segini itu dia lebih nyaman di luar daripada di rumah. Kalau rumah dianggapnya tempat yang tidak bisa menghargai dia, tidak bisa mengapresiasi dia. Nanti setelah 25 tahun baru mulai tuh, kalau orang Medan bilang sok-sok patennya mulai luntur sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena dia udah mulai masuk sosio-dependen. Ya, udah mulai fokus kepada orang lain. Ya, makanya biasanya fase-fase 25 sampai 40 sudah mulai terjadi kegelisahan kalau dia belum nikah misalnya ya. Dia ngerasa kalau dia butuh orang lain, butuh pendamping hidup, atau sudah mulai memikirkan kalau dia udah berkeluarga sudah mulai memikirkan anak-anak, istrinya. Yang dulu pada saat kuliah dia sok paten ya, apapun dihadapinya nggak takut mati. Nah, di fase-fase ini dia udah mulai mikir nih, kalau apapun yang dilakukan itu efeknya ke orang-orang yang ada di dekat dia. Atau masa-masa di sini itu juga fase-fase di mana orang udah mulai memikirkan eksistensi diri, respon orang lain kepada dia, apakah dia bisa bermanfaat untuk orang lain atau enggak, atau apakah kehadirannya itu tidak hanya cuma apresiasi semata ya, tapi betul-betul dirasakan kehadirannya atau dirasakan manfaat atas kehadirannya. Itu di masa sosio-dependen. Nah, 40 sampai 50 tahun itu udah mulai fokus pada prinsip dan nilai-nilai yang diyakininya. 40 sampai 50 tahun. Ya, mungkin seiring berjalannya waktu sudah mulai banyak pengalaman hidup yang akhirnya mengajarkan. Sudah mulai banyak buku-buku filosofi,
atau nilai-nilai kehidupan yang mungkin di dia sudah mulai terasa tuh. Maka dia udah mulai fokus pada nilai-nilai dan prinsip. Nah, ini yang membuat biasanya umur-umur segini itu rentan banget kepingin menasehatin. Ya, saya udah masuk ke fase ini, 40 sampai 50 tahun. Jadi nggak heran kadang-kadang gap-nya antara intradependen dan ego dependen itu sering nggak nyambung ya. Ada orang-orang yang suka kali ketika jumpa sama remaja menasihatin, ketemu sama orang yang nggak merasa nggak butuh dinasihatin, maka nggak akan jumpa. Nah, baru terakhir ya, di atas 50 tahun, ini orang-orang yang sudah mulai mikir kebermanfaatan atau kontribusi untuk lingkungan sosial. Itu di atas 50 tahun. Itu kenapa penghuni-penghuni rumah ibadah itu banyaknya di umur-umur segini ya. Dia udah nggak mikir lagi tuh ngumpulin harta, ngumpulin jabatan. Yang dia tahu dia udah mulai mempersiapkan dirinya ya, karena nganggap mungkin apa namanya masa-masa yang nggak perlu mikirin lain-lain lah, persiapan kepada kematiannya aja, atau sudah mulai memikirkan selama hidup apa yang sudah dikasihkannya kepada orang lain. Jadi fokus pada kontribusi. Nah, fase-fase ini juga harus jadi pemahaman para orang tua ya untuk memahamin kondisi anak pada saat itu. Selain itu juga orang tua juga atau kita Bapak Ibu juga harus memahamin ya, ternyata generasi itu juga ada kategorisasinya ya. Itu yang harus kita pahamin juga. Munculnya generasi-generasi itu bukan tiba-tiba, tapi ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi pada saat itu, akhirnya membentuk karakter. Ya, silakan Bapak Ibu nanti membandingkan Bapak Ibu masuknya ke generasi apa. Ada builder namanya, kayaknya ini udah jarang ada ya. Orang-orang yang lahir sebelum tahun 46. Ya. Kejadian luar biasa yang membentuk karakter pada saat itu Perang Dunia Ketiga. Nah, maka berimbaslah kepada tren-tren yang pada saat itu ya, di mana mobil yang paling ikonik itu model T-Ford, permainan yang paling ikonik roller skates, terus ada alat musik device yang populer pada saat itu alat musik rekaman atau record player ya, mungkin dengan hitam. Terus model leadership itu controlling yang berlaku pada saat itu. Masuk ke baby boomers, nah ini eranya ibu saya atau mama saya ya. Peristiwa yang sangat mempengaruhi pada saat itu teknologi, suatu negara mulai mengklaim bahwa dia sudah mengutus salah satu warga negaranya ke bulan tahun 69. Dan itu berpengaruh besar pada tren-tren ya. Mulai dari mobil, permainan, musik juga, dan gaya kepemimpinan, directing, ya, mengarahkan. Nah, Gen X, ya ini mungkin udah mulai ada kita di sini ya. Kalau saya belum, saya Gen Y. Ada terjadinya stock market hancur-hancuran pada tahun 1987. Pasar saham pada saat itu sedang bermasalah besar. Ya, akhirnya membentuk karakter Gen X yang seperti mungkin senior-senior kita ya, penampilan orangnya cenderung lebih tangguh, tapi tetap tidak setangguh baby boomers gitu. Terus tren mobilnya sama permainan, sama musik device, terus leadership yang efektif pada saat itu leadership mulai model mengkoordinasikan. Sekarang masuk ke Gen Y atau milenial itu sama ya. Nah, ini fase transisi biasanya. Milenial itu fase yang dulu serba manual mulai masuk ke serba digital. Nah, biasa fase transisi ini yang membuat generasi Y pada saat itu kemampuan adaptasinya untuk mengikuti tren itu yang membuat dia
kecenderungan itu paling siap dengan perubahan yang ada. Social maker yang terjadi pada saat itu kejadian 11 September ya, Menara Kembar. Terus leadership style. Sebenarnya leadership style ini juga bisa dikaitkan dengan gaya parenting yang efektif pada saat itu ya. Nah, di sini mulai masuk yang efektif itu gaya guiding, gaya membersamai ya. Dan kita masuk ke Gen Z, ini yang sedang kita hadapin, anak-anak remaja, kelahiran dari 95 sampai 2009. KFC apa ya? Saya lupa. Mungkin kalau ada yang tahu boleh diketik di chat. Leadership style-nya itu empowering, cenderung memberdayakan. Nah, bukan mengarahkan, tapi mengetahui karakter, mengetahui potensi. Potensi itu yang dijadikan dasar untuk mengembangkan anak buah atau orang yang kita pimpin. Gaya ini juga berlaku di gaya parenting. Kalau kita nggak bisa masuk ke empowering, kita masih di guiding atau di coordinating, maka bisa dipastikan gaya parenting juga kita akan gagal di situ atau kurang efektif. Dan bersiap-siap untuk orang tua yang anaknya kelahiran di bawah atau di atas tahun 2010, itu udah mulai masuk gen alpha. Ya, kejadian yang paling dekat kemarin yang merubah karakter tersebut Brexit ya. Atau kejadian Trump naik menjadi presiden. Nah, di sini permainan-permainan atau mobil yang ikonik udah mulai masuk ya. Masuk mobil listrik, spinner, terus ada smartphone speaker, dan gaya kepemimpinan, gaya parenting, ini udah mulai bergeser lagi. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa menginspirasi tapi tidak mendirecting. Jadi bukan mengarahkan, tapi anak terinspirasi dengan kita, dengan pemimpinnya, dengan orang tuanya. Oke. Itu harus kita pahamin. Setelah itu apalagi yang harus kita pahamin? Lebih spesifik lagi. Ya, mengetahui karakter atau potensi anak. Silakan pakai semua tools yang menurut Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pakai untuk memahami karakter anak. Tapi pada saat ini saya akan memperkenalkan Stephen. Kenapa? Karena Stephen terbukti simple, paling akurat, dan paling aplikatif. Sifatnya biometrik bisa kita ketahui di anak umur minimal 2 tahun. Sehingga dari awal kita bisa memahami, jadi potensi keberhasilannya bisa lebih besar ketika kita hadir di fase-fase dependennya tadi. Karena dari awal kita udah paham tentang karakter, kita penuhin semua kebutuhan komunikasi sesuai dengan mesin kecerdasannya. Di mana Stephen mengkategorikan manusia itu berdasarkan 5 belahan otak. Ya. Otak kita punya 5 belahan. Semuanya berfungsi di semua manusia, tapi ada satu dominan, yang dominan itu akhirnya menjadi pemimpin belahan otak lainnya. Dari sana kita kenal ada sensing, ada thinking, ada intuiting, ada feeling, dan ada insting. Langsung, bagi Bapak Ibu yang masih belum paham apa sih sensing, apa sih thinking, intuiting, thinking, insting, nanti silahkan menanyakan atau japri promotor yang mengundang untuk mengetahui lebih lanjut. Atau sekalian aja kalau belum tes Stephen kan sekalian. Karena nanti dari hasil tes Stephen tersebut banyak yang bisa kita bahas. Dan ini berkelanjutan setiap minggu. Saya langsung bahas bagaimana clue komunikasi kalau kita punya anak sensing. Ya, sedikit sensing itu orang yang dominannya di kiri bawah atau di otak limbik kiri. Dengan semua potensi limbik kiri, dominan limbik kiri, membuat orang atau clue komunikasinya, kita harus mampu menyatakan tema dengan jelas. Sedetail mungkin, komunikasinya atau penjelasannya tuntas, disertai dengan fakta dan contoh yang bisa dilihatnya langsung, mengingat panca indera paling dominan di orang sensing.
Jadi kalau nggak ada contoh yang bisa dilihatnya langsung, maka kita juga tidak efektif, cenderung tidak efektif untuk menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan. Bukan contoh yang jauh, tapi contoh yang dekat, yang bisa langsung dilihatnya. Sajikan informasi secara bertahap. Jangan sekalian mau kita pahamkan pada satu kesempatan kalau itu informasinya sifatnya cenderung informasi yang meluas ya. Contohnya, kita kepingin anak sensing kita itu punya kebiasaan untuk membersihkan kamar. Contohnya kayak gitu ya. Maka kita minta sama anaknya, Kak, kamu kan sudah besar misalnya ya. Kamu harus bertanggung jawab dengan kebersihan kamar kamu sendiri. Ya. Kalau kita punya anak sensing, kita ajarin dulu dia. Kita tunjukkan satu-satu. Jangan langsung kita minta kebersihan kamar, tapi kita mulai dari yang kecil dulu. Contohnya apa? Mulai dari tempat tidur. Nah, kita mulai dari tempat tidur ya. Karena tempat tidur ini tempat yang paling sentral di tempat tidur, di kamar tidur. Jadi, setiap kamu bangun tidur, ini yang harus kamu lakukan. Contohkan pada saat itu. Bagaimana cara membersihkan spray atau menyusun spray kembali, bagaimana melipat selimut, bagaimana supaya atas spraynya tidak hanya sekedar rapi tapi juga bersih, ya. Bagaimana cara membersihkan kotoran-kotorannya. Setelah dia melihat contohnya, pastikan dia juga mengulangin apa yang kita contohkan. Kalau dia sudah paham, dan kita lihat sudah sesuai dengan standar kita, baru berpindah ke yang lain, meja belajar misalnya. Kalau udah selesai, pindah lagi tuh ke lantai, pindah lagi ke jendela. Sedetail dan sebertahap itu untuk orang sensing informasinya. Fokus pada aplikasi praktis, bukan yang teoritis. Jadi pastikan yang kita sampaikan itu nggak cuma sekedar teori atau filosofis penjelasannya. Dan jangan lupa selesaikan kalimat kita. Jangan sepotong-sepotong ya menyampaikan sesuatu. Kak, ada yang mau Mama bicarakan? Sinilah. Kemarin Mama lihat kamar kamu berantakan. Tiba-tiba ada yang nelpon tuh. Informasi kita cuma sampai di situ aja. Terus kita beralih ke menjawab telepon. Anak ini nunggu, anak sensing nunggu dia. Mungkin kita nggak sadar ya untuk menyelesaikan informasi ya. Habis itu kita terlibat lagi di kegiatan yang lain. Nah, bagi orang sensing ini informasi nggak bisa diterima. Cenderung membuat dia tidak paham apa yang ingin kita sampaikan. Kalau orang tua tidak ngerti, nanti akan emosi ya besok-besoknya. Kemarin kan udah Mama bilang, supaya kamar kamu itu jangan berantakan lagi. Orang tuanya nganggap gitu ya, udah pernah bilang, tapi anaknya kok nggak nurut. Sementara yang orang tuanya nggak paham, ngomongnya itu nggak lengkap atau nggak selesai gitu. Terus kalau bisa gunakan pengalaman nyata. Nggak apa-apa ceritakan pengalaman kita sendiri untuk orang sensing. Apa efeknya? Dulu Mama juga kayak gitu. Pernah Mama mengabaikan kebersihan kamar, tempat tidur. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ada kutu, ada kepinding namanya. Akhirnya menggigit kulit Mama dan itu kemerahan semua. Pada saat itu Mama sakit. Misalnya apapun kejadian yang pernah kita alamin, nggak boleh yang kebohongan, tapi betul-betul yang kita alamin. Itu harus disampaikan supaya anaknya bisa paham. Itu sensing. Beda lagi dengan anak-anak thinking. Clue komunikasinya pertama, sebelum kita mengharapkan anak thinking bisa ikut apa yang kita bilang, kalau bisa kita sudah mulai bisa menata diri. Ya. Supaya kita sudah mulai terorganisir duluan dan kita punya kemampuan menjelaskan secara logis. Kita sampaikan sama anak misalnya, bangun itu jangan sampai di atas jam 5. Sementara kita bangunnya itu setengah 6. Gimana membuat anak thinking itu nurut apa yang kita bilang. Maka sebelum hadir di hadapan anak thinking, kita harus terorganisir dan punya kemampuan menjelaskan yang logis. Terus satu lagi, pertimbangkan sebab akibat. Komunikasi sama thinking, jangan lupa dijelaskan ya secara runut, sebab akibatnya kenapa itu harus terjadi. Contohnya, Kak, kamar
harus dalam keadaan bersih, makanya kakak sebelum pergi sekolah itu bersihin kamar. Kenapa? Karena kebersihan itu akan sangat mempengaruhi kesehatan kita, kenyamanan kita. Ya. Kalau misalnya ada jurnal-jurnal atau ada teori-teori yang Bapak Ibu punya, itu bisa disampaikan. Apa yang terjadi kalau kamar kita terus-menerus tidak bersih? Atau apa yang terjadi kalau kamar kita itu tidak ada atau jarang dibuka jendelanya? Itu kamar kita akan sumpek, lembab. Kalau sudah mulai lembab, akan ada bakteri-bakteri di situ. Nah, silakan keluarkan semua kemampuan logis atau kemampuan Bapak Ibu menjelaskan secara sebab akibat. Itu akan lebih mudah dipahami untuk anak-anak thinking. Terus fokus pada konsekuensi tadi ya, sebab akibat. Setelah itu jangan lupa ditanyakan, minta feedback kembali. Menurut kamu, benar nggak yang Mama sampaikan? Dengarkan apa feedback dari dia, jangan diabaikan. Nah, baru, ini yang paling penting juga, jangan pernah mengulang-ulang informasi. Karena kecenderungan anak-anak thinking, informasi yang berulang-ulang itu membuat dia agak pusing dan akhirnya membuat komunikasi tidak menyenangkan bagi anak thinking. Informasi yang berulang-ulang. Itu thinking. Terus ada intuiting. Kalau intuiting orang yang kalau thinking tadi dominan kiri atas, logis kritis, intuiting itu dominan kanan atas. Kekuatannya ada di imajinatif, kemampuan berpikir masa depan. Maka mudah sekali bagi orang dengan mesin kecerdasan intuiting, itu cenderung lebih mudah untuk menangkap informasi dengan gambaran besar dan cenderung berpikir implikasinya. Mirip-mirip kayak orang thinking. Nah, kebalikan dari anak sensing, kalau anak intuiting, itu justru nggak perlu didetailkan informasinya. Cukup kasih clue-nya aja. Sampaikan misalnya, Kak, setiap sebelum pergi sekolah, kamar kamu harus sudah bersih. Supaya apa? Supaya ketika kamu nanti pulang sekolah, kamu nyaman berada di kamar kamu. Kamar kamu wangi, kamar kamu segar, kamar kamu tidak lembab. Jadi kamu bisa melanjutkan aktivitas. Bagaimana caranya? Nggak perlu dijelasin. Mungkin kita boleh nanya aja. Boleh nanya ke anak kita yang intuiting, kalau kamu perlu, atau kita kasih informasi ya, kalau kamu perlu Mama contohkan, informasikan ke Mama. Tapi Mama percaya kamu bisa melakukan itu, bisa menjaga kebersihan kamar. Nah, itu untuk orang intuiting. Jangan lupa juga bicarakan alternatif. Misalnya, boleh tuh kamu bersihkan kamar sebelum sholat subuh atau sebelum mandi setelah sholat subuh. Tapi yang penting, kamar kamu harus bersih. Terus gugah imajinasi mereka. Ya. Yang tadi seperti yang saya sampaikan ya, imajinasi itu kan sesuatu yang belum terjadi ya. Kecenderungan bisa sebagai sebuah imajinasi lagi. Imajinasi ya, kayak tadi saya nanti ketika kamu pulang sekolah nanti, kamu akan ngerasa nyaman. Jadi dia akan berpikir nanti pulang sekolah akan membayangkan kalau dia pulang sekolah, oh iya, kamarnya rapi, dia jadi lebih nyaman untuk berada di kamar kembali. Dan jangan bebani mereka dengan detail dan perintilan. Kasih kepercayaan, kalau misalnya ada yang salah-salah sedikit, nggak usah terlalu diperintilin juga. Sesekali boleh disindir. Sesekali boleh disindir misalnya. Tapi jangan terlalu dicerewetin kali. Kalau secara garis besar sudah memenuhi sudah memenuhi kebersihan ya udah, nggak usah terlalu dicerewetin pula untuk intuiting ya. Dan untuk feeling, kalau komunikasinya, pastikan dulu kita setuju dengan apapun yang disampaikannya. Walaupun mungkin di awal itu bertentangan dengan kita. Supaya apa? Supaya moodnya tetap terjaga. Karena untuk feeling, kalau moodnya lagi tidak bagus, maka akan lebih susah lagi kita untuk memberi informasi atau menanamkan nilai-nilai. Jadi katakan setuju dulu. Apresiasi dulu apapun yang disampaikannya. Sambil pelan-pelan kita mengarahkan. Karena kalau kita sudah dianggapnya mengapresiasi, dia sudah nyaman dengan kita, dia akan lebih mudah untuk menerima apapun informasi atau arahan dari kita.
Nah, kalau dia sudah melakukan apa yang kita arahkan, jangan lupa hargai segala macam kontribusinya. Apresiasi lagi. Nggak apa-apa kalau harus berlebihan. Misalnya ya, ternyata apa yang dilakukan anak feeling itu belum 100% memenuhi standar kita. Nggak apa-apa, diapresiasi aja seolah-olah dia sudah memenuhi standar kita. Tujuannya apa? Tujuannya nanti selanjutnya kita lebih mudah untuk ngasih masukan. Nah, terus, kalau komunikasi berikutnya, kenali legitimasi perasaannya. Pada saat kita akan menyampaikan apa yang kita inginkan, pastikan dulu kondisi perasaannya pada saat itu. Jangan dia pulang sekolah, dia sedang sedih, terus kita langsung ngerepet panjang lebar. Itu bisa dipastikan, apapun yang kita sampaikan akan membuat dia makin sedih. Makin sedih, akhirnya dia mengisolasi diri. Akhirnya dia membentengi diri, membuat kita sebagai orang tua itu nggak diizinkannya masuk lagi. Apa yang harus dilakukan? Kita lihat dulu pada saat itu perasaannya seperti apa. Tanyakan sama dia, apakah kita atau apakah dia akan ngobrol dengan kita atau apakah dia akan sharing tentang apa yang dia rasakan. Pastikan kita siap mendengar apapun dan berempati mendengarnya. Kalau dia sedih, biarkan sedihannya itu merilis dulu. Kalau dia sedang marah pada saat itu, biarkan marahnya keluar dulu. Jangan dipositifkan, jangan dinasihatin dulu di awal ya. Biarkan rilis, buat seolah-olah kita peduli dengan dia dan selalu berada di barisan dia. Walaupun menurut kita, sebenarnya anak kita ini dalam posisi yang salah. Ya. Nanti tuh, untuk mengarahkan menasihatin, tunggu dulu kalau moodnya sudah netral. Karena untuk orang feeling ya umumnya cenderung kalau dia udah netral, bahkan kalau sudah positif, dia akan lebih mudah untuk mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Kalau dia ngerasa salah, dia akan lebih clear kalau menilai kalau dia salah, tanpa dinasihatin oleh orang lain. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir ini anak akan jadi manja, atau ini anak nggak dapat nggak tahu atau malah kabur sama nilai-nilai yang seharusnya. Terus kalau bisa senyum sama pelihara kontak mata. Benar-benar kalau ngobrol sama orang feeling itu tatap matanya. Karena akan sangat tidak nyaman bagi orang feeling, kita ngobrol, itu mata kita kemana-mana. Dan yang terakhir insting. Kalau komunikasi, insting yang serba cepat, yang serba to the point, maka kita harus straight to the point. Nggak usah bertele-tele, tapi dengan kelembutan. Bukan dengan tekanan, bukan dengan pemaksaan. Hindari pembahasan yang rumit. Hindari kata-kata yang panjang lebar. Lebih sedikit kalimat itu lebih bagus. Hindari kata-kata bersayap, sindiran, itu nggak kena. Sama kalau dia ngasih feedback, atau dia menanyakan sesuatu sama kita, hindari juga jawaban yang bertele-tele. Langsung aja jawab apa yang dia inginkan. Misalnya kalau dia nanya, Ma, beli sepatunya di mana? Langsung aja sampaikan, di toko Bata di Jalan Gatot Subroto misalnya. Dia nggak perlu informasi tentang journey kita menuju beli sepatu itu. Ya. Karena nanti bisa jadi ya kalau ketemu ibu yang feeling misalnya, yang suka cerita, suka ngobrol, atau ibu yang sensing, yang sangat menggunakan ingatannya, yang membuat nanti komunikasinya jadi panjang lebar. Bagi orang insting nggak perlu tuh, karena akan buat dia pusing. Yang dia tanyakan beli sepatunya di mana, tapi kita menceritakan tentang perjalanan kita menuju beli sepatu. Itu akan mengganggu bagi anak insting. Dan selesaikan kalimat Anda. Ini mirip-mirip gayanya sensing. Insting itu dominannya otak tengah. Kalau feeling dominan kanan bawah, dominan perasaan. Itu sekilas tentang memahami karakter anak. Lebih lanjut akan dijelaskan
pada saat Bapak Ibu setelah tes Dipin itu akan dijelaskan lebih lanjut karakter lebih mendalam tentang kelima mesin kecerdasan itu. Nah, setelah kita mengetahui karakter anak, fase pertumbuhan anak, kita juga harus mempunyai kemampuan untuk bertanya. Karena bertanya ini jadi faktor paling penting untuk membuat anak terbuka atau enggak. Karena kemampuan bertanya itu bisa membuat anak ngerasa diinterogasi. Nah, kalau anak sudah ngerasa terinterogasi, dia juga akan menutup diri. Ya, ini tahapan-tahapannya ya, untuk membuat kita bisa bertanya dengan anak dan anak bisa terbuka dan itu menyenangkan bagi anak. Pertama kita perlu prekondisi. Apa yang harus dilakukan di sini? Building trust ya. Anak harus punya rasa kepercayaan yang besar bahwa orang tuanya memang hadir untuk dia, bukan untuk menasihatin, bukan untuk menggurui, bukan untuk mengarahkan, tapi untuk mendengarkan dia, untuk mendengarkan pendapatnya, untuk mendengarkan apa yang diinginkannya. Itu pastikan. Nah, ini proses yang tidak sebentar sebenarnya. Ini proses yang harusnya mulai kita bangun dari dulu-dulu. Ya, kedekatan tadi yang saya sampaikan ya. Kedekatan anak, terus bagaimana merespon anak, bagaimana mengkomunikasikan anak. Kalau kepercayaan ini sudah tumbuh, maka akan sangat mudah sekali membuat anak itu bercerita apapun yang dia sampaikan. Membuat anak menyampaikan kesalahan yang sudah diperbuatnya tanpa ngerasa takut harus jujur. Ya, karena kesalahan kan biasanya itu direspon dengan memberi hukuman pada anak, ya. Nah, ini walaupun dia tahu dia akan dihukum, tapi dia tetap mengutamakan kejujuran. Tetap akan cerita sama orang tuanya. Kalau building trust sudah tumbuh. Ya. Atau salah satu building trust ya, kalau kita kepingin anak kita cerita banyak, nggak usah begitu jumpa anak, kita langsung nanya. Kalau bisa, buat suasana nyaman dulu, ceritakan tentang diri kita dulu, misalnya ya, kemarin, atau misalnya ceritakan dulu diri kita pada saat masa-masa seumuran dia. Ceritakan juga tentang diri kita, ya kita dulu nakal juga, kita bukan orang yang tumbuh sempurna juga. Kita juga pernah buat kesalahan. Ya itu wajar gitu, ceritakan aja kalau bisa ya, kalau memungkinkan kita punya pengalaman seperti itu. Supaya dia ngerasa, oh orang tuanya juga dulu pernah buat kesalahan kok. Pernah nakal juga, ada kesamaan di situ ya. Karena kan orang akan lebih gampang percaya atau kepercayaan itu tumbuh ketika dia ngerasa ada kesamaan. Nah, setelah itu pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang sifatnya memancing untuk dia menjawab lebih dalam. Bukan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka itu biasanya diawalin dengan kata apa. Ya, misalnya, ya kalau kita ngelihat dia terlalu sibuk dengan game, ya, main PS5 misalnya ya. Kalau kita langsung melarang dia dengan marah-marah, terus langsung matikan, mungkin anak akan emosi itu. Tapi kalau kita bisa mirroring dia, mencari kesamaan, mungkin ya akan lebih menyenangkan lagi kalau dia ngelihat kita paham tentang game atau kita main game sama dia sekalian. Duduk di sampingnya, boleh nggak papa ikut main juga? Atau ajarin papa lah misalnya ya. Gimana sih kok kamu kayaknya seneng banget main game ini? Udah main aja situ, sambil main boleh kita tanya. Emang tokoh yang kalian kamu suka apa? Kenapa kamu suka tokoh itu? Terus sebaiknya papa ini pilih tokoh yang mana? Nanti kalau dia udah ngerasa kalau eh, kita sudah apa? Kita punya kesukaan seperti yang dia suka, baru kita nanya. Ya. Menurut kamu apa sih yang membuat kamu sangat tertarik untuk berjam-jam main game? Ya, tujuan pertanyaan adalah untuk mengeksplor apa yang dia rasakan.
Terus apa yang membuat dia nyaman? Apa yang dia dapatkan? Pada saat dia nanya, pada saat dia jawab, jangan coba dihakimin dulu, jangan coba langsung dinasihatin. Jangan coba dikasih tahu misalnya, kamu tahu nggak ini pekerjaan yang sia-sia dan bla bla segala macam. Kalau udah mulai kita sampaikan itu lagi, nanti anak akan tertutup lagi. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengingatkan, ya, membuat dia merenung atau merefleksi ke dalam dirinya. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan terbuka itu dimulai dari kata what, atau di mana, atau bagaimana, atau kapan, atau siapa. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang memancing dia bercerita lebih banyak. Yang paling mudah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan kata apa. Ya. Kata kenapa itu kalau bisa paling terakhir karena cenderung ya tendensi kata kenapa itu cenderung menghakimi. Kenapa kamu suka main game? Itu kan cenderung pertanyaannya kita nggak senang dengan apa yang dia lakukan. Itu dihindari dulu kata-kata kenapa. Nah, itu powerful question. Kalau Bapak Ibu butuhkan, saya akan share kembali ada 100 pertanyaan yang bisa membuat kita memulai pertanyaan atau diskusi berikutnya sama anak. Saya akan share. Terus setelah kemampuan bertanya, kemampuan mendengarkan. Nah, tahap mendengarkan juga ada 3 ya. Ya, ada listening to, itu targetnya mendapatkan informasi. Ini sama kayak kita mau tanya alamat. Nah, Pak, jalan pribadi 3 di mana ya? Udah. Kita cuma sekedar dapat informasi dan arahan, cukup. Itu namanya listening to, mendengarkan apa yang dia sampaikan. Ada juga listening for. Ya. Listening for itu sudah butuh fokus lebih banyak. Karena ya, bukan hanya apa yang dikatakan yang mau kita sampaikan, bukan cuma apa yang dia sampaikan, tapi di baliknya bisa kita ketahui. Namun bagaimana mereka mengatakan, apakah dia menyampaikan dengan kesal, menyampaikan dengan marah, atau ada informasi yang berusaha ditutupin, itu sudah masuk ke listening for. Bahkan apa yang mereka tidak katakan, seperti kita ketika kita mampu menangkap semangat saat membicarakan topik tertentu, atau berhenti saat membicarakan topik tertentu. Kalau misalnya dia cerita terus sambil narik napas, nah kita bisa nangkap emosinya, itu sudah masuk kemampuan untuk listening for. Nah, setelah itu masuk yang paling dalam nih. Kalau kita bisa punya skill ini, itu udah bagus banget sama anak ya. Atau sama siapapun yang kita jumpa. Listening with, targetnya memahami apa yang dia rasakan. Kita bisa masuk ke dalam apa yang dia rasakan. Sehingga terbentuklah rasa empati. Kita bisa memahami sebenarnya latar belakang kenapa dia melakukan hal itu. Nah, kalau kita sudah mulai punya kemampuan ini, maka itu pasti ya, saya bisa pastikan kita akan menjadi orang tua yang sangat dirindukan oleh anak. Kita akan jadi tempat ketika anak bermasalah apapun, dia akan cerita sama kita. Dan terakhir juga, bagaimana merespon, ini juga penting ya. Bagaimana ngasih feedback, udah pasti. Respon dengan hati. Ketika dia menceritakan dengan sedih, maka jangan kita keluarkan ekspresi semangat, karena nggak nyambung. Bisa jadi anak juga ngerasa kalau masalah dia diabaikan, atau masalah dia ngerasa kalau yang dia sampaikan sesuatu yang sepele. Ya, kalau dia sedih, kita juga harus kasih feedback atau rasa sedih juga. Kalau dia pada saat itu marah, kita harus selaraskan juga dengan ekspresi yang cukup serius menanggapi kemarahan dia. Dan sekecil apapun, kalau kita bisa menemukan hal yang bisa diapresiasi, apresiasi. Apalagi anak-anak Gen Z ataupun anak-anak Gen Alpha ya. Orang-orang atau generasi-generasi yang kebutuhan apresiasinya itu paling besar. Ya. Jadi kalau dia ngerasa dia tidak bisa diapresiasi di rumah, maka jangan heran kalau dia akan cari apresiasi itu di luar. Dan otomatis dia juga akan lebih betah di luar. Nah, terakhir ya.
Lebih mudah untuk membangun anak-anak yang kuat daripada memperbaiki pria yang rusak.